Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharil Noval Anwar, NIM 19136058. Saat ini saya berada di Sitinjau Lawi untuk menganalisis adanya bencana longsor yang terjadi dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah bencana dan mitigasi. Sitinjau Lawi berada di Jalan Raya Padang menuju Jambi, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Berada pada ketinggian 220 meter di atas permukaan laut. Sitinjau Lawi adalah satu-satunya jalur penghubung nasional di daerah Sumatera. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Sitinjau Lawi merupakan kawasan batuan Bukit Barisan yang didominasi oleh pelapukan batuan vulkanik berupa tanah liat dan lempung pasir dengan batuan berukuran kerikil sampai bongkahan besar. Tanah liat dan lempung pasir bersifat sangat plastis jika terkena air, sehingga pada tebing-tebing akan mudah memicu gerakan tanah. Ada 6 jenis tanah longsor yang biasanya terjadi. Yang pertama, longsor translasi, yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Disebut juga longsoran translasi blok misi. Yang keempat, runtuhan batu. Terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan parah. Yang kelima, rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini menyebabkan tiang-tiang plafon, pohon atau rumah miring ke bawah. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai di sekitar Gunung Bukit. Aliran tanah ini dapat menelan korban yang banyak. Longsor yang terjadi di Sitinjau Lawi adalah longsor translasi, karena tebing-tebing di Sitinjau Lawi ini bidang gelincirnya berbentuk rata atau menggelombang landai, dan juga runtuhan batu. Karena di Sitinjau Lawi ini juga banyak batu di bagian tebing dan lerengnya. Selanjutnya yaitu penyebab longsor. Bencana longsor di Sitinjau Lawi intensitas terjadinya mulai tinggi pada tahun 2002 ini. Ada beberapa penyebab terjadinya longsor. Yang pertama, jenis tanah di sini mempunyai tekstur rendah dan ketebalan tanah tidak lebih dari 2,5 meter dengan sudut lereng 22 derajat. Selain itu, kontur tanah mudah pecah jika udara panas dan menjadi lembek ketika terkena air.
sehingga rentan terjadinya pergerakan tanah. Yang kedua, intensitas curah hujan yang begitu tinggi, sehingga terjadi penguapan air di dalam tanah dalam jumlah besar, menyebabkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga menjadi retakan dan merekatnya tanah permukaan. Selanjutnya, kemiringan lereng atau tebing yang terjal memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena penyempitan air sungai, mata air laut, dan angin. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Kecurangan lereng 100% sama dengan kecurangan 45 derajat. Selain memperbesar jumlah aliran permukaan, makin curam lereng juga memperbesar kecepatan aliran permukaan, yaitu memperbesar energi angkut air. Klasifikasi kemiringan lereng untuk pemetaan ancaman tanah longsor dibagi dalam 5 kriteria. Di antaranya yaitu lereng datar dengan kemiringan 0-8%, landai berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 8-15%, agak curam berbukit dengan kemiringan 15-25%, curam sampai sangat curam 25-40%, sangat curam dengan kemiringan lebih dari 40%. Wilayah yang kemiringan lereng antara 0-15% akan stabil terhadap kemungkinan longsor, sedangkan di atas 15% potensi untuk terjadi longsor pada kawasan rawan gempa bumi akan semakin besar potensi longsornya. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah perlunya dilakukan rapid assessment, yaitu pengkajian cepat untuk mengetahui secara lebih rinci kondisi geologis di lokasi longsor, seperti posisi dan dimensi bidang gelincir, seberapa banyak volume tanah batuan yang dalam kondisi labil siap untuk longsor, dan hal-hal terkait stabilitas lereng di sekitarnya. Dengan diketahui kondisi geologisnya secara lebih detail, akan dapat ditentukan langkah antisipasi dalam penguatan risiko bencana. Selain itu, mitigasi yang dapat dilakukan juga bisa membuat selokan besar untuk menampung air hujan agar air tidak langsung diserap oleh tanah, dan dengan menutup rekahan di atas lereng agar mencegah air cepat masuk. Baiklah, demikian analisis saya mengenai bencana longsor yang terjadi di Sitinjau Lawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.